Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NIM 20410503085. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3. Di sini saya akan mereview drama Korea yang berjudul Shifkin atau Good Manager guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 1 yang dibimbing oleh dosen Ibu Lulu Musfiroh MAK. Baik, langsung saja. Drama Korea yang berjudul Shifkin atau Good Manager di sini menurut saya bergenre ada kriminal, terus juga ada genre actionnya, juga menegangkan, namun dikemas dengan adanya komedi sehingga memberikan kesan tidak membosankan ketika para penonton menonton drama Korea ini. Termasuk saya yang juga tidak terlalu menyukai drama Korea, namun ketika saya melihat drama Korea di sini saya sangat menyukainya karena kemasan ketika para aktor memerankan aktingnya di sana sangat membuat saya sangat nyaman dan sangat menikmati. Baik ya, biar tidak terlalu lama, di sini saya akan langsung menjelaskan drama Shifkin atau Good Manager di sini dibintangi oleh tokoh utama yang bernama Nam Gung Min atau Kim Sung Ryong, yang mana Kim Sung Ryong di sini biasa juga disebut dengan Shifkin. Dia ini merupakan seseorang yang sangat jenius dalam bidang hitung-menghitung, sekaligus juga dalam bidang akuntan. Dia ini sangat berbakat ya. Shifkin di sini juga pernah memenangkan juara berhitung di luar kepala atau biasa disebut juga dengan mental aritmatik, di mana dalam sebuah kuis di televisi nasional sewaktu masih anak-anak. Di sini sudah sangat menggambarkan ya bahwa Shifkin di sini memang sudah dari kecil sangat cerdas ya. Kemudian ayahnya juga di sini merupakan seorang akuntan yang sangat jujur. Namun ayahnya di sini ketika bekerja di dalam suatu perusahaan sering dipecat oleh atasannya karena beliau ini kan merupakan orang yang jujur sehingga tidak mau melakukan penipuan keuangan. Maka dari itu beliau ini sering dipecat oleh atasannya dan juga sering berpindah-pindah rumah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu merupakan sedikit cerita tentang keluarga dari Shifkin. Nah, di sini Shifkin di sini bekerja di perusahaan yang kecil untuk mengelola keuangan sebuah gangster lah, bisa dikatakan gangster lah ya. Dimana dalam perusahaan kecil di sini, Shifkin di sini banyak sekali melakukan fraud atau kecurangan, seperti contohnya melakukan manipulasi data, terus juga melakukan penggelapan pajak, dan masih banyak sekali yang dilakukan oleh Shifkin di sini. Dimana Shifkin di sini melakukan hal tersebut guna untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, karena Shifkin di sini memiliki cita-cita untuk pindah dari Korea ke Denmark, karena menurut Shifkin di sini Denmark di sini merupakan negara yang sangat kecil angka korupsinya, sehingga beliau ini ingin pindah ke negara yang damai yang tidak ada korupsinya, seperti itu ya. Setelah lama melakukan banyak sekali kecurangan atau fraud, akhirnya direktur dari perusahaan kecil di sini mengetahui bahwa Shifkin di sini sudah melakukan banyak sekali manipulasi data terhadap laporan keuangannya. Akhirnya Shifkin di sini dipanggil oleh direktur untuk menghadap lah ya. Namun sebelum Shifkin di sini menghadap, beliau ini sudah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan pekerjaan baru dalam sebuah perusahaan besar di Korea. Sebut saja di sini namanya TQ Group. Keesokan harinya, karena Shifkin di sini tidak
menghadap kepada direkturnya. Akhirnya direktur di sini menyuruh anak buahnya untuk menculik karyawan si Sifkin. Kemudian dijadikan ancaman agar Sifkin di sini datang. Nah, akhirnya Sifkin di sini datang lah ya, karena terpaksa, meskipun Sifkin di sini memiliki sifat yang tidak patut dicontoh, tapi hati nuraninya di sini masih ada ya. Kepedulian kepada orang lain di sini masih ada. Ketika dia menghadap, terjadilah suatu keributan, percekcokan antara si direktur di sini dengan si Sifkin. Tiba-tiba nih ya, di tengah-tengah keributan ada notifikasi dari HP-nya bahwa Sifkin di sini sudah mendapatkan pekerjaan di TQ Group yang awalnya dia ini mendaftarkan dirinya. Nah, setelah itu dia juga kaget kenapa dia bisa diterima ya, padahal dia juga memiliki latar belakang yang kurang baik, dan di sini juga dia dijadikan sebagai kepala divisi operasional. Nah, dari sini akhirnya keributan dengan direktur perusahaan yang kecil ini sudah mereda. Keesokannya Sifkin di sini sudah mulai bekerja di TQ Group. Namun permasalahannya di sini, alasan sebenarnya Sifkin di sini diterima, ternyata dia ini ingin dijadikan sebagai alat yang akan dipergunakan oleh pejabat-pejabat perusahaan untuk menjalankan sebuah politik yang kotor dan melibatkan korupsi dalam jumlah yang sangat besar. Namun Sifkin di sini tidak menyadari awalnya, karena dia berpikir bahwa perusahaan besar TQ Group di sini merupakan perusahaan yang bersih dari segala sesuatu yang bersifat kotor tersebut. Dimana dalam sebuah kantor di sini, Sifkin di sini memiliki peran pendamping, peran wanita, tokoh utama wanita yang bernama Yoon Ha Kyung, yang mana diperankan oleh Nam Sang Mi, yang dia ini merupakan seorang karyawan di divisi operasional di TQ Group. Dan Nam Sang Mi di sini memiliki sifat yang jujur. Intinya dia ini karyawan yang baik lah, yang taat dengan aturan yang ada. Kemudian juga ada manajer di divisi operasional bernama Cha Nam Hu yang diperankan oleh Kim Woon Hee, dan juga ada 4 karyawan lainnya yang menemani Sifkin di sini dalam bekerja di divisi operasional. Kemudian juga dalam perusahaan di sini ada juga yang berperan sebagai jaksa yang bernama Seoyol. Kemudian juga ketua di TQ Group di sini, atau biasa disebut kalau di Korea itu presidir ya, itu Park Hyun Do yang diperankan oleh Park Yong Kyu. Kemudian juga ada direktur eksekutifnya diperankan oleh Min Yong, yang mana Min Yong ini diperankan oleh So Jung Yeon. Di sini Soyol atau jaksanya di sini bekerja sama dengan beberapa orang dari divisi akuntansi, yang mana salah satunya yaitu ada manajer Lee, untuk melakukan suatu yang merugikan perusahaan. Bisa dikatakan juga kayak penggelapan pajak, memanipulasi data. Intinya sekiranya dalam pelaporan keuangan itu perusahaan tetap mengalami peningkatan, tetap stabil dalam laporan keuangan, padahal aslinya anjlok, turun gitu. Setelah lama bekerja di TQ Group di sini, akhirnya Sifkin mengetahui ternyata dia ini dimanfaatkan oleh atasannya demi mengambil sebuah keuntungan perusahaan secara besar-besaran. Dan akhirnya setelah Sifkin mengetahui apa tujuan atasannya mempekerjakan Sifkin di sini, langsung memutuskan untuk melawan bosnya secara diam-diam. Intinya sih kayak dia ini ingin menghentikan niat jahat dari bosnya di sini. Dan anehnya juga di sini, Sifkin di sini kan tujuan awalnya itu ingin mengambil uang sebanyak-banyaknya ya, karena sebuah cita-cita atau sebuah keinginan yang ingin pindah ke Denmark.
Namun tiba-tiba setelah dia bekerja, dia ini secara tidak langsung sudah mulai berubah menjadi seseorang yang baik. Katanya sih sudah dibagaikan kayak dewa penyelamat seperti itu. Dan juga Sifkin di sini memiliki sebuah prinsip di mana dia ini memiliki prinsip curilah uang bosmu, tapi jangan curi uang karyawanmu. Nah dari sini kan sebenarnya Sifkin di sini merupakan seseorang yang sangat baik ya. Namun karena memang suatu keadaan, karena ada latar belakang yang mengharuskan dia ini mencuri lah ya, bahasa kasarnya mencuri uang seperti itu. Maka dari itu dia ini melakukan banyak sekali manipulasi data atau manipulasi agar laporan keuangan tersebut tetap stabil, padahal aslinya kocar kacir ya. Bercerita agar tidak terlalu lama ya. Akhirnya dalam drama di sini setelah semuanya terbongkar nih ya, segala kebusukan dari perusahaan TQ Group di sini, akhirnya Presdir di sini ketahuan oleh seorang jaksa bahwa dia ini merupakan seorang dalang dari semuanya, dan dia pun akhirnya ditangkap bersama rekan-rekan lainnya yang juga ikut campur dalam penggelapan uang. Dan di sini juga endingnya dimenangkan oleh Sifkin dan kawan-kawannya ya. Terakhir, jika dikaitkan nih antara drama Korea Sifkim atau Good Manager dengan mata kuliah pengauditan, di sini yang pertama yaitu adanya fraud atau kecurangan yang mana dilakukan oleh seorang akuntan dalam memanipulasi data, melakukan penggelapan pajak guna untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian juga yang kedua di sini yaitu tidak adanya integritas dalam perusahaan pada manajemen akuntansi, sehingga memungkinkan bagi para kontik untuk melakukan kejahatan seperti yang sudah diceritakan dalam drama Korea Sifkin di sini. Nah, di sini sudah mendapatkan pesan ya, bahwa dalam suatu perusahaan itu harus memiliki keamanan yang ketat dan juga harus memiliki integritas yang kuat. Kemudian juga yang terakhir, yang ketiga di sini adanya suatu kekerasan ya dalam suatu perusahaan, di mana memaksakan kepada seorang akuntan untuk melakukan manipulasi data. Padahal di sini seorang akuntan itu harus lakukan segala sesuatunya berdasarkan fakta objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Dari drama Korea Sifkin di sini juga didapatkan suatu pesan moral lah ya, menjadikan sebuah pelajaran bagi semua pelaku bisnis dan khususnya para akuntan nih, untuk melakukan kegiatan bisnis dengan melandaskan sifat kejujuran serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, karena bisnis di sini berkaitan dengan berbagai pihak atau stakeholder, di mana ketika sudah mengalami kegagalan dalam menjaga reputasinya, maka secara tidak langsung juga akan berdampak pada hilangnya kepercayaan stakeholder terhadap institusi bisnis tersebut. Kemudian juga selain akan ada undang-undang yang melandasi segala sesuatu kegiatan yang dilakukan tersebut terkait manipulasi data, juga di dalam Islam sudah sangat jelas ya, bahwa melakukan suatu kebohongan itu memang sudah sangat dilarang dalam agama. Kemudian juga dalam drama ini mengajarkan bahwa kita sedalam-dalamnya kita mengubur suatu bangkai, maka suatu saat pasti akan tercium baunya. Sama halnya dengan contoh drama Korea di sini, melakukan dengan sebaik mungkin kejahatan seperti memanipulasi data, terus juga melakukan penggelapan pajak agar untuk laporan keuangan tetap stabil, padahal hasilnya kan sudah sangat parah ya dalam laporan keuangan tersebut. Namun pada akhirnya tetap akan ketahuan juga, dan nanti bakal berdampak pada diri sendiri, bakal merugikan kita, bakal merugikan pihak-pihak yang berkaitan dalam hal tersebut, seperti untuk ke direktur atau presdir
untuk presidir part di sana sudah mendapatkan kayak hukuman lah, bisa dikatakan hukuman setimpal nantinya. Di sini kan nanti selain sudah dihukum, mengalami kerugian, terus reputasinya buruk, tidak disukai oleh masyarakat, dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif yang bakal kita dapat ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin hanya ini ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.